Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai apa yang akan kita bahas dan apa yang akan kita pelajari hari ini, kita bersyukur dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita dan memberikan rahmat-Nya. Karenanya lah kita masih bisa bertemu kembali. Teman-teman, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sifat sabar. Apa sih sifat sabar itu? Sifat sabar adalah sifat menahan diri agar kita tidak sampai melakukan nafsu amarah atau kita sebut dengan marah. Nafsu amarah itu sangat jelek sekali. Maka dari itu kita harus membaliknya, yaitu kita harus mencegah sifat amarah ini dengan sifat sabar. Teman-teman, sifat sabar itu sendiri dalam bahasa Arab berasal dari kata as-sabru, as-sabur, as-sabrun, yang artinya adalah sabar. Kalau dalam istilah, yaitu menahan diri dari kemarahan, itulah sabar. Orang yang sabar itu pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as-sabirin, itu sangat cinta atau sangat senang sekali kepada orang-orang yang sabar. Maka dari itu teman-teman, mari kita pupuk rasa kesabaran kita ini. Dan sifat sabar ini adalah salah satu sifat-sifat terpuji yang akan kita bahas. Teman-teman, jika kita
mau bersabar, maka pahala kita akan berlipat-lipat ganda. Mari kita bersama-sama mencontoh kesabaran Rasulullah SAW saat beliau berdakwah kepada kaum Quraisy, kepada kaum-kaumnya yang lain. Nabi Muhammad SAW tidak kenal marah, tidak pernah marah dan tidak pernah ingin mencelakai orang yang pernah mencelakainya. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang sabar, maka Nabi Muhammad SAW diberikan julukan Nabi Ulul Azmi, Nabi yang mendapatkan predikat Ulul Azmi. Teman-teman, banyak sekali cerita yang bisa kita petik dari keteladanan beliau Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW sudah dihina, dicaci maki, dilempari batu sampai giginya berdarah, tapi Rasulullah SAW tetap sabar dan berdakwah. Tapi beliau tidak pernah lupa beribadah kepada Allah dan meminta kepada Allah agar orang-orang yang mencaci beliau, orang yang menghina beliau, agar mendapatkan cahaya atau hidayah. Nabi kita tidak pernah ingin umatnya celaka. Nabi Muhammad tidak pernah berdoa kepada Allah agar umatnya celaka, tidak pernah. Malah Nabi Muhammad berdoa kepada Allah SWT agar umat-umatnya ini mendapatkan hidayah. Sungguh Nabi Muhammad SAW itu adalah teladan yang baik, uswatun hasanah, teladan yang baik. Maka dari itu teman-teman, mari kita ikuti sifat keteladanan Nabi, yaitu sifat sabar. Teman-teman, sampai manakah sifat sabar itu batas-batasnya? Tidak ada batas dari sifat sabar. Ya teman-teman, sifat sabar itu tidak ada batasnya. Lalu apa batasnya? Ya batasnya ketika kita sedang marah, yaitu batasnya sabar. Sebenarnya sabar itu ya tidak ada batasnya. Dan ketika seseorang sudah marah-marah,
yaitu ujung-ujungnya sifat sabar. Karena sabar itu adalah menahan diri kita agar tidak sampai marah. Kalau kita marah, ya udah, itu batasnya sabar. Rasulullah SAW meminta kita agar kita tidak marah-marah. Kita harus mempunyai sifat sabar. Ketika itu jangan pernah teman-teman kita sampai marah-marah. Karena Rasulullah SAW benci sekali kepada orang yang pemarah. Dan Nabi Muhammad SAW itu selalu tersenyum, tabasam, selalu tersenyum. Meskipun beliau dihina, beliau selalu tersenyum. Dan pahala orang yang disakiti, teman-teman, pahalanya orang yang mau sabar itu banyak sekali, teman-teman. Salah satunya rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mau bersabar itu ganjaran orang yang menghina kita, lalu kita mau sabar. Ganjaran orang yang menghina kita itu diberikan kepada kita, dengan syarat kita harus sabar. Tidak boleh kita membalas menghinanya. Ketika kita dipukul, bersabar saja. Nanti Allah yang membalasnya. Dan kita mendapatkan pahala, dan pahala orang yang memukul kita itu akan diberikan kepada kita. Itu, teman-teman, itulah intinya sifat kesabaran. Maka dari itu saya mohon, mari kita pupuk bersama-sama sifat kesabaran kita. Ya seperti tadi, ketika kita dihina orang, maka orang yang menghina kita itu amalnya akan diberikan kepada kita, amal baiknya, pahalanya. Tapi ingat, dengan syarat kita harus sabar, tidak boleh membalas menyakitinya. Itu, teman-teman. Sabar itu macam-macam. Kita harus sabar seperti tadi, sabar dalam hinaan. Kita juga harus sabar dari bencana. Contohnya ketika musim ini, musim ada penyakit yang namanya penyakit corona, banyak sekali orang-orang yang meninggal. Tapi jika kita mau bersabar, insya Allah Allah akan menurunkan
obatnya. Segala penyakit itu pasti ada obatnya. Dan corona yang namanya virus COVID-19 ini itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus bersabar dahulu. Pasti ada hikmah di balik semua ini. Contohnya lagi, ketika kita mempunyai ikan di ladang, ikannya itu banyak sekali. Kurang jangka waktu 1 hari itu sudah mau panen. Lalu ketika mau panen, hujan deras 1 hari 1 malam, dan akhirnya ikan-ikan kita lepas semua karena ladang tempat ikan itu kebanjiran oleh air. Lalu kita rugi banyak sekali. Tapi pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Di balik bencana itu atau di balik musibah itu, di balik cobaan itu, pasti Allah mempunyai hikmah. Maka dari itu teman-teman, bersabarlah. Innallaha ma'as-shabirin. Teman-teman, karena marah itu adalah sifat yang jelek, dan itu adalah godaan dari setan. Jika kita tidak mau menjadi temannya setan, maka janganlah kita marah. Yaitu teman-teman, jangan sampai kita marah, karena marah itu adalah perbuatan setan. Cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang tidak paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Dan kita semua adalah makhluk biasa yang banyak salah. Jika ada kesalahan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.